Jangan pikirkan kami. Kami berdua bisa mengatasinya. Kalian berdua? Apa maksudmu? Tidak apa-apa, Jamie. Zoya sudah menunggumu. Pergi dan temui dia. Tanu, kau jangan bohong padaku. Kau sudah pernah berbohong sekali padaku, dan kau tahu itu membuatku sangat marah. Kau juga tahu aku benci dengan orang yang suka berbohong. Tolong, katakan yang sebenarnya padaku. Jamie, aku punya alasan lain untuk pergi ke Ajmer. Aku ingin mencari berkah Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saat aku mulai sadar, ternyata aku sedang hamil. Waktu itu aku pikir kami berdua akan menikah. Tapi ternyata itu tidak pernah terjadi. Tapi kau harus yakin kalau semua ini bisa aku lalui. Tapi Jamie, kau tidak usah mencemaskan aku. Ini adalah anak kita. Aku tidak akan bilang pada siapa-siapa. Kau harus percaya pada aku. Di mana mempelai prianya? Tolong panggilkan dia. Baiklah, Najma, cepat panggil kakakmu. Jamie, aku harap kau sudah yakin. Kau tidak memikirkan tentang yang lainnya. Pikirkan saja pernikahanmu dengan Zoya. Lupakan aku. Aku akan membesarkan anak ini sendirian. Setelah kau melangsungkan pernikahan, aku akan pergi darimu untuk selama-lamanya. Sehingga kau tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah kita lakukan. Jamie, kau begitu mencintai Zoya. Aku hanya tanggung jawabmu. Abaikan saja tanggung jawab itu. Gapailah cintamu. Ayo. Teruskan, Jamie. Zoya sudah menunggumu.
semuanya sudah selesai. Aku harus segera mencari tempat yang lebih aman. Tidak mungkin kan kalau dia aku gantung di lemari, aku akan segera membunuhnya di saat yang tepat. Ya Allah. Pindah kemana lemarinya? Ada apa, Tuan Kan? Kau sudah meninggalkan aku untuk selamanya, kan? Lalu kenapa sekarang kau kembali? Apa yang kau katakan, Asad? Ada apa denganmu? Aku tidak tahu, Ibu. Aku hanya ingin Nona Faruqi ini pergi dari rumah ini. Sekarang juga, Ibu. Aku ingin dia pergi. Kenapa kau mengatakan itu, Tuan Kan? Aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu itu. Aku sudah menjawab keputusanku dan aku ingin kau menerimanya. Jadi kumohon, tolong pergi dari sini. Omong kosong apa ini, Asad? Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Itu yang harus terjadi. Mereka lah yang terpenting untukku, Ibu. Aku membuang mereka keluar. Dan aku menghancurkan segalanya. Begitulah aku. Itulah yang akan kulakukan sekarang. Aku tidak bisa menikahi Zoya. Zoya, tolong pergi dari sini. Tuan Kan, beberapa waktu lalu segalanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi begini, Tuan Kan? Kenapa kau tidak ingin menikah denganku? Jawab aku punya hak untuk tahu. Kak Asad, katakan pada kami ada masalah apa? Ada apa, Kak? Demi Tuhan, katakan sesuatu, Asad. Kak Asad, katakan. Kenapa Kakak melakukan semua ini? Aku akan menikah dengan Tanvir. Ibu!
ketika Asad sudah pergi dari sini, hari-hari bahagiamu sudah tamat, Zoya. Terimalah hari burukmu. Aku rasa ini waktunya. Kau kenapa? Apa kau merasa sedih? Sekarang aku mau tanya, apakah benar dia mencintaimu? Kalau memang itu benar, Jamie tidak mungkin meninggalkanmu di altar. Tapi semua ini sudah terjadi. Benar kan? Kapan kau akan mengerti, Zoya? Ini adalah India. Ini bukan Amerika. Kebudayaan di sini, kalau seorang pria dan seorang wanita sudah melakukan hubungan intim, maka mereka harus mempertahankan hubungan itu. Aku harap kau mulai bisa mengerti yang dimaksud dengan hubungan intim itu. Seorang wanita tidak perlu melakukan sesuatu karena dia sudah tahu kelemahan seorang pria. Yang diperlukan hanyalah mengambil keuntungan di saat yang tepat. Itu saja. Dan aku sudah melakukan hubungan intim dengan Asad. Dan itu dilakukan ketika malam pernikahanmu. Aku yakin kau masih ingat itu. Ternyata, kau berhati besar karena kau sudah bisa menerima kekalahan itu. Aku kasihan padamu. Karena aku selalu saja berhasil memenangkan permainan itu. Mungkin aku tidak bisa memenangkan hati Asad. Tapi secara fisik, sekarang Asad sudah berada dalam kendaliku. Ya Allah, sebenarnya kemana lemari itu? Kalau sampai orang dalam keluarga ini membuka lemari itu, aku pasti akan dapat masalah besar. Sebenarnya siapa yang sudah membawa lemari itu keluar dari kamarku? Siapa? Siapa yang melakukan ini semua? Lemarinya ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga tidak tahu itu. Tapi aku harus memecahkan misteri yang berkaitan dengan lemari ini. Kau benar sekali, ada suatu misteri.
setuju. Waktu kecil, aku pernah mendengar sebuah cerita di mana setan yang hidup dalam burung beo. Lemari ini memiliki sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi bibimu. Kalau begitu, ayo kita buka. Buka pintunya, Ayah. Nenek ada di dalam. Tolong buka lemarinya. Bagaimana kita bisa membukanya? Lemarinya terkunci. Nikat, buka pakai kunci. Dengar, Zoya. Jangan kau ucapkan kata lain. Aku akan membunuhmu. Kau benar-benar murahan. Kau benar-benar telah menghina kaum wanita. Bagaimana bisa wanita sepertimu bermimpi menikah dengan Tuhan kan? Aku akan memberitahumu. Tuhan kan milikku dan akan selalu jadi milikku. Tapi malam itu Asa sudah melakukan. Tidak terjadi apa-apa pada malam itu dan kalian berdua tahu itu. Kau sudah buat jebakan pada malam itu. Kau berbohong lagi padanya kan? Itu sebabnya dia menolak untuk menikah denganku. Tapi ya sudahlah. Aku sudah bosan. Satu lagi. Kau akan menyatakan apa setelah kemenangan ini? Hah? Kenapa kau berpikir kalau kau sudah menang? Kalau aku sudah kalah dalam pertempuran, aku tidak akan berdiri di sini dalam keadaan baik-baik saja. Bukankah selama ini kau sudah berusaha membunuhku? Kau sembunyikan aku di dalam tembok? Kau mendorongku dari jurang? Tapi apa yang kau peroleh? Kalau aku harus kehilangan nyawaku, Tuhan tidak akan menyelamatkan aku setiap waktu. Kau berusaha yang terbaik untuk membunuhku, kan? Kau tahu kenapa aku masih hidup? Karena tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Tuan Kan. Sekarang dengar, Tanfir. Pikirkan bagaimana cara Tuan Kan akan memperlakukanmu. Setelah dia sadari bahwa kau seorang wanita murahan dan wanita yang tidak tahu malu. Kenapa harus kupikirkan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Tidak pernah terjadi katamu? Tunggu saja. Aku akan beberkan di depan semua orang. Aku akan panggil Tuan Kan sekarang juga untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak boleh bilang apa-apa kepada Jamie. Kau tidak bisa menghentikanku, Tanfir. Berikan Kau padaku. tidak perlu menghentikan aku. Kau akan menghentikan dirimu sendiri. Karena aku mempunyai sesuatu, Zoya, yang sudah kau cari selama ini. Aku yakin kau tidak pernah memiliki apapun yang kubutuhkan. Mengerti? Hei, aku tahu alamat ayahmu. Dia masih hidup, Zoya. Karena hanya aku yang tahu di mana keberadaan ayahmu. Memangnya kau pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Aku tidak percaya padamu. Dalam hal ini, kau tidak punya pilihan selain mempercayaiku, Zoya. Karena aku tahu, kau sangat ingin bertemu dengan ayahmu. Kau datang ke India untuk mencarinya, kan? Pertama, ayahku sudah tiada, Tanfir. Dan kedua, aku tahu kalau kau seorang pembohong besar. Tolong jangan libatkan almarhum ayahku dengan tipuanmu itu. Ayahmu memang masih hidup, Zoya. Dan aku bisa membuktikannya kepadamu. Hentikan omong kosongmu, Tanfir. Aku tidak bicara omong kosong, Zoya. Kalau kau memang tidak pernah percaya kepadaku, pergilah. Dan lihatlah kuburan ayahmu.
Di situ kau akan mendapatkan jawabannya. Ayan, coba kunci lainnya. Tidak bisa ya? Coba yang ketiga. Dari mana kau dapat kunci-kunci ini? Tidak satu pun yang berhasil. Ayan, Kalau gunakan itu, pasti lemarinya akan rusak. Sudahlah, aku mohon tolong jangan lakukan itu. Nanti kalau Bibi marah, Bibi tidak akan mengampuni kita. Selain itu, aku rasa tidak ada suara apa-apa di sini. Tidak ada suara apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa kita peduli dengan isi lemari itu? ini bukan hanya tentang mencari tahu apa yang ada dalam lemari ini. Ini mengenai memperjuangkan hak-hak kita. Sejak aku datang ke sini, aku perhatikan kalau dia mendominasi kalian semua. Kalian semua anggota keluarga ini juga kan? Dan aku rasa ini hakmu untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah ini. Ayan, aku merasa kalau sudah saatnya kita protes terhadap keadilan. Ada apa, Ayan? Tidak apa-apa. Aku cuma bingung bagaimana kalau Bibi mengetahui hal ini. Kita akan melihatnya nanti saja. Jadi sebaiknya, lakukan saja tugasmu. Tuhan pasti akan menolongmu. Jadi, kita lakukan saja tanpa memikirkan akibatnya. Benar kan, Ayan? Benar. Kau benar sekali. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mematahkan kuncinya. Lalu, Karena yang akan mematahkan kuncinya adalah aku. Satis, cobalah untuk datang sedikit lebih pagi. Kita harus pergi melewati Fatima Nagar Project. Asad? Asad? Apa yang kau lakukan di sini? Kau baik-baik saja kan? Aku datang untuk menanyakan sesuatu. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Karena aku sudah melanggar janjiku yang sudah kubuat pada seseorang. Aku menyakiti perasaannya, hati seseorang, dan menghancurkannya, impian dan harapan seseorang. Sekarang aku hanya ingin tahu saja, bagaimana kau bisa hidup dengan perasaan bersalah seperti ini? Kau memiliki banyak pengalaman. Asad, Aku ini adalah putramu. Dan aku akan membuktikannya hari ini. Aku melakukan apa yang sudah kau lakukan. Aku cuma ingin tahu saja.
Bagaimana aku menjalani hidupku? Setelah membuat kesalahan besar, bagaimana bisa seseorang itu bisa hidup biasa saja? Bagaimana kau bisa hidup? Aku merasa bersalah. Dan kesalahan ini menggangguku setiap saat. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Tidakkah kau merasa seperti membunuh dirimu sendiri? Seperti yang kurasakan saat ini, katakan. Lalu bagaimana kau bisa berhenti membenci dirimu sendiri? Bagaimana kau menjalani hidup ini dengan damai? Itulah yang ingin aku tahu, Tuan Rasidkan. Kehidupanku sudah merupakan beban tersendiri. Tolong jawab pertanyaanku. Tolong jawab pertanyaanku ini. Aku bilang jawab aku. Aku bilang jawab aku. Jawab aku. Aku tidak ingin rasa simpatimu itu. Aku hanya ingin kau menjawab pertanyaanku itu. Atau mungkin kau tidak punya jawaban untuk pertanyaanku itu. Lagi pula kau tidak pernah memiliki apapun untukku. Hentikan! Menyingkirlah kalian. Berani sekali kau membawa lemariku ke sini ya. Kalian benar-benar tidak punya sopan santun. Berani mengambil barang seseorang tanpa izin dari yang punya. Itu sama juga mencuri. Apa kalian tidak pernah diajarkan orang tua kalian? Dan kau, ayahmu dan aku. Kalau saja orang tuamu melihat kelakuanmu sekarang, bagaimana perasaan mereka? Kenapa kalian masih saja berdiri di sini?
Pergi dari sini. Aku bilang pergi. Nyonya, tunjukkan saja pada kami apa yang ada dalam lemarimu itu. Setelah melihatnya, kami janji akan pergi. Berani sekali kau berdebat denganku. Kau harus ingat baik-baik ya. Tidak satu pun dari keluarga ini yang berani menentangku. Tuhan sudah memberkatimu dengan kemampuan berbicara, Nyonya. Ini bukan berarti kau akan mengatakan apapun. Kau bicara seolah-olah kau gubernur negara bagian ini. Aduh, Kau terus saja memerintah semua orang. Ya ampun, rumah ini seperti penjara. Dengar ya, sekeras apapun kau mencoba menghentikan aku tidak akan berhenti untuk memeriksa lemarinya. Kau mengerti? berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau itu putriku. Maksudku seumuran dengan putriku. Setidaknya belajarlah menghargai wanita seperti aku, karena aku sudah lebih tua darimu. Hal-hal yang pribadi tersimpan dalam lemariku itu. Dan aku tidak bisa menunjukkan pada siapapun. Sekarang pergilah dari sini. Kalian tidak dengar ucapanku? Pergi. Ayo, Nikat lemarinya. ayo pergi. Tidak ada, Nyonya. Ya Allah, kuburannya kosong. Di mana jenazah ayahku? Bagaimana bisa terjadi? Jadi itu artinya Orang yang masih hidup tidak mungkin dimakamkan. Ayahmu itu belum mati. Mana mungkin dia akan dikubur? Percayalah padaku. Kalau ayahmu itu masih hidup. Hanya aku yang bisa mengatakan di mana dia sekarang. Ada apa? Apakah kamu ingin tahu di mana ayahmu sekarang? Zoya, aku tidak sejahat itu. Aku akan mengatakannya kepadamu. Siap ayahmu. Tapi ada syaratnya. Kau bisa bersantai dan memutuskan. Apakah sekarang kau masih ingin bertemu dengan ayahmu ataukah tidak? Tergantung padamu.
Ya ampun, apa ini? Maafkan aku. Aku sudah tertidur di sini, jadi aku... Tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa. Boleh aku tanya sesuatu? Hmm? Ini punya siapa? Itu milik putriku, sayang. Humaira. Ini indah sekali. Kalau itu aku yang membuatnya, dia sangat menyukainya. Aku juga membuat pajangan yang sama. Benarkah? Di mana yang satunya? Aku tidak tahu siapa yang memiliki satunya. Ya Allah, kenapa kau menghukumku begitu berat? Aku memiliki 2 anak perempuan, tapi aku tidak beruntung jika salah satu dari putriku tidak mengenaliku. Dan aku tidak tahu siapa putriku satunya lagi. Di mana ayah berada? Di mana ayah?